Ya, Shalom. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan salah satu tema yang saya beri, yaitu Mission Impossible. Jadi memang ini salah satu judul film di mana pemerannya ini selalu mengkisahkan salah satu tokoh agen rahasia yang menjalankan satu misi yang kelihatannya sulit, kelihatannya tidak mungkin namun dapat terselesaikan. Nah, saudara dan saya adalah agen kasih Allah. Kita bertugas untuk menyampaikan kebenaran firman, menyampaikan kabar baik kepada orang lain, yaitu misi amanat agung. Ini kelihatannya memang sulit dan tidak mungkin, tapi saya yakin dan percaya kita dapat selesaikan dan kita dapat tuntaskan. Ya, sebelum lebih jauh kepada firman Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kelajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga." Nah, kita akan belajar bersama bagaimana caranya agar misi amanat agung ini tidak menjadi mission impossible. Nah, dari nats yang kita baca, kita akan menemukan ada 3 janji Tuhan yang diberikan kepada kita agar misi amanat agung tidak menjadi mission impossible. Yang pertama, bahwa ada God presence, ada penyertaan Tuhan. Di ayat yang ke-17 kalau kita perhatikan, di situ menunjukkan bagaimana murid-murid sangat terkesan dengan pengalaman rohani, pengalaman spiritual yang mereka rasakan dalam pelayanan misi. Tentu kalau kita melakukan pelayanan misi ada banyak pengalaman kita dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa ke-70 murid hanya terkesan dengan satu pengalaman, yaitu mereka menyaksikan setan-setan itu takluk kepada mereka. Nah, ini sungguh luar biasa. Kenapa? Karena mereka begitu bersukacita, begitu bergembira ketika mereka menyampaikan kepada Yesus. Dan tentu ini menjadi pertanyaan lagi bagi kita, apakah memang benar yang membuat setan-setan ini takluk kepada mereka itu hanya karena murid-murid, hanya karena pengalaman mereka, hanya karena skill atau kemampuan mereka dalam melakukan pelayanan misi? Maka dari itu saya mengajak kita untuk berfokus bersama di kata takluk yang dipakai murid-murid di ayat yang ke-17. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahasa Yunaninya, kata takluk ini dari kata upotasetai. Itu keterangannya itu indikatif present pasif. Nah, keterangan present pasif di sini itu menjelaskan kepada kita bahwa setan-setan ketika takluk dalam pelayanan misi yang dikerjakan murid-murid, itu sebenarnya mereka bukan takut kepada murid-murid, tapi ada sesuatu yang lain yang ada dalam diri murid-murid yang membuat setan-setan itu takluk. Nah, kalau misalnya memang yang membuat setan-setan itu takluk adalah murid-murid, keterangannya harusnya aktif. Tapi karena di sini keterangannya pasif, itu menunjukkan ada sesuatu yang lain dalam diri murid-murid yang membuat setan-setan itu takluk. Dan itu menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus yang mengutus ke-70 murid ini. Jadi ada pribadi Yesus yang ada di dalam diri ke-70 murid yang membuat akhirnya setan-setan itu takluk kepada mereka. Nah, saya teringat kepada salah satu film Boruto. Jadi di episode ke-20 di situ menceritakan bagaimana Naruto itu melawan Clone Shin. Ada banyak musuhnya, tapi ketika mereka melawan Naruto, mereka itu tiba-tiba langsung terdiam, gemetar, dan akhirnya melepaskan senjata mereka. Karena mereka melihat bahwa dalam diri Naruto ada sosok musang ekor 9, yaitu Kyuubi. Yaitu memang sangat ditakuti pada saat itu ya. Sehingga mereka akhirnya takut, takluk, dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Naruto. Jadi ada satu pribadi lain yang dalam diri Naruto. Nah, kehidupan kita sebagai orang percaya demikian, Bapak Ibu Saudara. Dalam diri kita ada pribadi Yesus. Ada pribadi yang lain dalam diri kita sehingga kita mampu untuk membuat setan-setan itu takluk kepada kita seperti yang dikisahkan dalam nats yang kita baca ini. Jadi ketika kita menyadari bahwa ada pribadi Yesus dalam hidup kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kepada siapapun kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada pribadi Yesus yang mensupport kita, mendukung kita, menolong kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Jadi ada God presence, penyertaan Tuhan, sehingga misi amanat agung tidak menjadi mission impossible. Itu yang pertama. Yang kedua, janji Tuhan kepada kita agar amanat agung ini tidak menjadi mission impossible, yaitu ada God's power.
ada kekuatan daripada Tuhan. Ayat yang ke-19 kita baca, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kelajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, ketika Tuhan mengutus orang-orang untuk menyampaikan pekabaran Injil, ada feedback di situ, saudara. Nah, kita perhatikan bahwa orang yang memberikan diri mereka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu bukan hanya sekedar memberikan diri mereka untuk pergi, tapi memberikan dana mereka, memberikan pikiran mereka, usaha mereka, segala yang mereka punya untuk menuntaskan pekabaran Injil. Dan Tuhan perhatikan itu. Sehingga ketika Tuhan memperhatikan apa yang kita beri, Tuhan kasih feedback di situ. Apa yang Dia kasih? Dia kasih kita kuasa. Nah, kita perhatikan bersama di ayat ke-19 ini sangat menarik karena 2 kali kata kuasa digunakan di sini. Dan ketika kita meneliti dari teks Yunaninya, kedua kata kuasa ini tidak menggunakan akar kata Yunani yang sama. Jadi kata kuasa yang pertama itu dari kata exousia atau authority, otoritas, kuasa otoritas. Jadi ini digambarkan seperti seorang raja ketika dia memberikan perintah kepada bawahannya atau kepada rakyatnya. Bawahan atau rakyat itu pasti akan mendengarkan, pasti akan tunduk, taat kepada perintah yang diberikan oleh raja. Nah, demikian dengan kita, otoritas daripada Allah itu ada dalam diri kita. Itulah kuasa exousias diberikan kepada kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ketika kita memberi perintah dalam pelayanan kita, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi kita, atau apapun yang berusaha untuk menghalangi pekerjaan Tuhan dalam pelayanan misi. Itu yang pertama. Kemudian kata kuasa yang kedua, di sini menggunakan kata dunamis. Dunamis itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris power, atau kekuatan atau kemampuan. Nah, dalam teks yang kita baca itu konteksnya menunjuk kepada kekuatan secara fisik, kekuatan secara kemampuan di dalam diri kita untuk bertahan. Jadi ada 2 kuasa yang dipakai di sini. Dan itu yang diberikan kepada saudara dan saya ketika kita melakukan pekabaran Injil. Makanya firman Tuhan bilang, dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, tidak ada satupun yang dapat membahayakan kita. Artinya gini, ketika kita belum pergi mengabarkan Injil, akan ada banyak halangan, bahaya maupun rintangan yang berusaha menghalangi saudara dan saya. Tapi ketika kita melangkah untuk melakukan pekabaran Injil, tentu bahaya itu akan semakin banyak. Akan berusaha sedemikian rupa supaya kita gagal. Tapi firman Tuhan bilang kalau kita pakai 2 kuasa ini, kalau kita gunakan dengan baik kedua kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, kita tidak akan mundur dari pelayanan misi yang Allah berikan, yang Allah percayakan kepada kita. Karena ada 2 kuasa yang Tuhan beri dalam diri kita. Nah, kalau kita perhatikan teks-teks sebelumnya, ketika Tuhan mengutus 12 murid, ketika Tuhan mengutus 70 murid, atau Tuhan mengutus siapapun itu, Dia selalu berikan kuasa kepada mereka. Nah, kuasa ini yang ingin diberikan kepada saudara dan saya. Ketika kita mau melakukan pekabaran Injil. Saya punya teman, itu dia seorang tentara. Dia seorang tentara dan dia punya pemimpin, leader di atasnya, dan dia pernah cerita ke saya, kalau leadernya itu sudah bicara, semua pasti akan mengikuti. Jadi tentara itu juga punya 2 kuasa dalam dirinya. Kuasa secara otoritas sebagai pemimpin, sebagai leader. Kemudian kuasa dalam artian secara fisik, secara kekuatan. Jadi dia melatih sedemikian rupa dirinya agar dia mampu bisa terpilih menjadi pemimpin, menjadi leader. Yang akhirnya diberikan otoritas, diberikan kuasa kepada dia. Dan dia juga melatih dirinya sedemikian rupa agar badannya terbentuk, badannya kekar, tahan banting. Jadi dia melatih dan terus melatih dirinya untuk mampu mengembangkan kedua kuasa ini, kedua potensi dan kapasitas yang ada dalam dirinya. Nah, sebagai orang percaya menjalankan misi Allah, kita telah diberikan otoritas dan kapasitas oleh Tuhan ketika kita mau mengabarkan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Tapi bukan berarti kita ketika diberikan kita diam saja, tidak. Tuhan mau kita terus melatih dan terus melatih 2 kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ada banyak bahaya di sekitar kita. Apa bahaya saudara dan saya saat ini? Ketika melakukan pelayanan misi, yakinlah bahwa ada kekuatan daripada Tuhan. Ketika kita meyakini ada janji Tuhan, bahwa ada God's power dalam diri kita, maka misi amanat agung tidak akan menjadi mission impossible. Itu yang kedua. Yang ketiga, janji Tuhan kepada saudara dan saya agar misi amanat agung ini tidak menjadi mission impossible adalah menyadari bahwa ada God's reward. Ada upah daripada Tuhan ketika kita melakukan kabaran Injil. Ayat yang ke-20.
Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Perhatikan ketika kita mengikut Yesus, ada konsekuensi yang diberikan kepada kita. Ketika kita benar, kita dipuji, kita diberi upah, diberi hadiah. Tapi ketika kita salah, kita akan diberikan disiplin, hukuman untuk kita menjadi lebih baik. Jadi tidak ada yang sia-sia ketika kita mengikut Yesus. Nah, ketika murid-murid diutus oleh Tuhan, Tuhan sudah berikan dua kuasa itu kepada mereka. Kemudian Tuhan sudah berikan kepada mereka rohnya dalam hidup mereka. Sehingga ada Tuhan bersama dengan mereka kemanapun mereka pergi. Setan-setan pun takluk kepada mereka. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-17, kegembiraan para murid itu menunjukkan, memberikan kesan kepada kita bahwa murid-murid itu berpikir bahwa kuasa, kekuatan yang ada dalam diri mereka itu merupakan reward yang Tuhan berikan. Itu memang pemberian, tapi bukan pemberian dalam artian upah sebagai hasil dari pelayanan yang mereka kerjakan. Itu pemberian tapi sebagai penolong, sebagai pendukung mereka untuk menuntaskan misi amanat agung, bukan sebagai upah. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu bersukacita karena setan-setan takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Nah, perhatikan bahwa Tuhan sedang mengubah paradigma para murid, pikiran para murid tentang kelayakan mereka, tentang semangat mereka dalam pelayanan misi. Jadi Tuhan ingin mengubah pikiran mereka bahwa jangan kamu bersukacita hanya karena setan-setan itu takluk kepadamu, karena ada kuasa dalam dirimu, karena ada pribadi rohku ada dalam dirimu. Jangan bersukacita karena itu. Jangan bersukacita karena ada perubahan terjadi dalam misi pelayanan yang kamu kerjakan. Kehidupan orang berubah, kehidupanmu berubah, pelayananmu meningkat. Jangan bersukacita karena itu. Karena apa? Karena ketika semua hal itu tidak terjadi dalam diri kita, dalam pelayanan misi yang kita kerjakan, kita akan mungkin kecewa. Dan belum tentu kita bisa berbahagia seperti yang dijelaskan di ayat ke-17. Makanya Tuhan membawa pikiran para murid, jangan bersukacita di hal-hal demikian, tapi bersukacita kepada hal yang lebih besar, yaitu jaminan janji yang pasti bahwa nama kita terdaftar di surga. Jadi itu yang Tuhan mau ubah paradigma mereka. Ada upah yang besar yang pasti diberikan oleh Tuhan kepada kita kelak ketika kita melakukan misi pelayanan amanat agung. Jadi ketika reward itu diberikan kepada kita, ada usaha yang harus lebih lagi kita berikan untuk menuntaskan misi amanat agung. Nah, saudaraku, dalam konsep dunia kerja itu ada namanya konsep overtime atau kerja lembur. Kerja lembur. Jadi orang yang melakukan sistem overtime itu dia meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, meluangkan pikirannya, apapun yang ia miliki, tenaganya untuk menuntaskan satu pekerjaan yang belum selesai. Untuk menuntaskan satu pekerjaan yang belum terselesaikan pada saat itu. Dan ketika mereka menyelesaikannya pada saat itu, ada upah, ada bonus yang diberikan kepada mereka lebih daripada rekan pekerjaan yang lain. Nah, sebagai orang percaya ketika kita melakukan misi amanat agung, kita perlu menerapkan sistem overtime ini. Artinya memberikan segala tenaga kita dengan lebih, segala dana kita, usaha kita, pikiran kita lebih lagi untuk menyelesaikan satu tugas yang belum tertuntaskan, yaitu misi amanat agung. Itu penting sekali untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai saksi-saksi Kristus. Dan ketika kita selesai mampu menuntaskan misi amanat agung ini, ada upah bonus yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya lebih daripada yang lain. Nah, ketika kita nanti akan diangkat ke surga dalam kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan diperhadapkan kepada satu pengadilan Kristus di Bema. Nah, ketika kita di dunia memenangkan jiwa bagi Kristus, penghuni surga itu dibilang bersukacita. Tapi ketika nanti kita di surga kelak, kita akan lebih bersukacita karena kita yang memenangkan mereka, kita yang memenangkan jiwa bagi Kristus, kita akan lebih bersukacita. Jadi ada janji Tuhan yang pasti dalam diri kita, yaitu bahwa nama kita terdaftar di surga. Jadi ketika kita menyadari bahwa ada janji Tuhan, ada God's reward yang diberikan kepada saudara dan saya dalam pelayanan misi amanat agung tidak akan menjadi mission impossible. Jadi inilah 3 janji yang kita belajar melalui nats firman Tuhan pada saat ini. Agar misi amanat agung tidak menjadi mission impossible, yaitu menyadari bahwa ada God's presence, ada God's power, dan ada God's reward dalam diri kita.
yang Tuhan percayakan, yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya. Demikian firman Tuhan, mari tetap bersemangat dalam misi Allah, tetap bergairah dalam misi Allah. Tuhan memberkati. Shalom.